Akhir-akhir ini, banyak orang gampang sekali menyalahkan orang lain hanya karena pendapatnya nggak sesuai. Mereka ngerasa pendapatnya udah pasti benar. Tapi apa iya? Siapa yang benar? Kamu atau mereka? Atau mungkin sebenarnya kalian semua benar atau malah kalian semua salah? Cuman beda sudut pandang aja. Kamu pasti pernah lihat ilustrasi angka 6 dan 9 yang bakal kelihatan beda kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda juga. Nah, kalau kayak gini, kesalahpahaman bisa aja terjadi. Jadi kenapa kesalahpahaman ini bisa terjadi? Yuk, kita bahas. Banyak hal yang bisa bikin kesalahpahaman. Salah satunya adalah bias kognitif. Apa itu bias kognitif? Bias kognitif adalah kesalahan cara berpikir manusia buat memahami dunia yang belum tentu sesuai dengan kenyataan. Dalam psikologi, ini penting banget karena ngaruh ke pengambilan keputusan kita. Bias kognitif ini dipengaruhi oleh pengalaman, lingkungan, budaya, dan cara berpikir masing-masing individu. Jadi, bias ini bisa bikin keputusan kita kurang rasional dan kurang komprehensif. Dengan penjelasan ini, kita tahu kalau bias kognitif bakal ngaruh besar pada keputusan yang kita ambil. Keputusan yang mungkin diambil berdasarkan informasi yang terbatas, penalaran yang kurang sempurna, dan juga mungkin pengaruh emosional. Salah satu jenis bias kognitif ini adalah efek Dunning-Kruger namanya. Efek Dunning-Kruger ini adalah fenomena psikologi di mana orang yang kurang terampil atau belum bisa sesuatu tapi malah sering melebih-lebihkan kemampuannya. Sementara orang-orang yang memang sudah terampil, sudah ahli, justru meragukan kemampuan mereka. Misalnya, temanmu baru belajar gitar, udah bisa beberapa chord dasar dan langsung merasa, wah, aku hebat banget nih, main gitarnya pasti udah bisa nih kayak gitu. Nah, ini adalah contoh dari Dunning-Kruger effect. David Dunning dan Justin Kruger, ini dua psikolog keren yang mengungkapkan fenomena ini pada tahun 1999. Mereka bilang, orang yang belum mahir di suatu bidang seringkali nggak sadar kalau mereka itu belum mahir atau belum bisa. Bahkan nggak sadar kalau mereka sebenarnya mungkin memang nggak bisa, bukan bakatnya. Contoh lainnya, ketika misalnya ada yang baru belajar masak nasi goreng, tapi mungkin nggak ada rasanya, nasinya kering. Tapi dengan bangga dia bilang, ini enak banget loh, kayak gitu. Sementara chef yang memang sehari-hari dia bikin nasi goreng yang enak dan mungkin malah mikir, sepertinya ada yang kurang di bumbu andalanku. Orang yang baru belajar seringkali merasa sudah handal, sementara para master masih merasa seperti pemula dan terus-menerus ingin belajar. Efek Dunning-Kruger ini menunjukkan kalau orang yang tidak kompeten sering merasa lebih kompeten dari yang sebenarnya. Sementara sebaliknya, orang yang sangat kompeten sering merasa ragu-ragu dan masih perlu banyak belajar lagi. Jadi, kalau kamu merasa sangat jago atau kamu melihat orang yang merasa sangat jago dalam sesuatu, mungkin itu sinyal buat kita atau orang itu belajar lebih dalam lagi. Siapa tahu masih bisa hal yang perlu dipelajari lagi. Orang yang merasa lebih handal kemampuannya atau merasa pintar atau merasa hebat, kalau terus dibiarkan dan itu dia menghadapi kenyataan, bisa beresiko gampang mengalami depresi karena kewalahan mengalami kondisi itu terus-menerus. Misalnya, kamu jadi ketua kelompok dalam satu lomba memasak misalnya. Karena merasa sudah handal, kamu nggak mau menerima saran dan kritik dari anggota kelompokmu. Kamu cuma fokus pada hal yang menurutmu
benar aja tanpa pertimbangan dari orang lain. Kalau misalnya nanti kelompokmu gagal, kamu bakal nyalahin orang lain atau hal-hal yang lain. Tanpa sadar, kalau kamu gagal beberapa kali dan kamu merasa bahwa kegagalan ini jadi keyakinanmu, kamu bisa bikin anggota tim lain menjauh karena kamu merasa nggak dihargai. Kegagalan dari penolakan orang lain bisa jadi pemicu depresi buat kamu dan anggota atau orang-orang yang lain. Kira-kira ada nggak yang pernah ngalamin atau melihat efek Dunning-Kruger ini? Share pengalaman kalian di kolom komentar. Dan kalau ada topik kesehatan mental lain yang kalian pengen bahas, tulis juga di kolom komentar. Jangan lupa nantikan video berikutnya.